kita mau memuji Tuhan karena Dia sangat baik dan Dia senantiasa mengasihi dan memberkati kita. Katakan kita angkat satu pujian, Engkau ada bersamaku di setiap musim. Haleluya, haleluya, haleluya. Terima kasih. Engkau
kami. Engkau selalu bersama-sama kami di dalam setiap hidup ini. Banyak tantangan-rintangan yang kami hadapi, tapi kami percaya bahwa Kristus yang kami sembah menjadi juru selamat kami yang hidup, selalu bersama-sama kami. Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Kasih-Mu selalu nyata dalam hidup kami. Terima kasih Bapa, terpuji nama-Mu Tuhan. Kami serahkan ibadah ini dari awal pertengahan sampai selesai hanya jadi dalam nama Yesus Kristus kami berdoa mengucap syukur. Yang diberkati katakan amin. Bapak Ibu silakan duduk kembali, puji Tuhan. Baik, kita akan fokuskan hati kita. Mari kita akan mendengarkan firman Tuhan. Kita kasih satu pujian, kasih dari surga. Haleluya. Amin. Terima kasih Tuhan, kasih-Mu sangat nyata dalam setiap hidup kami. Haleluya, haleluya. Terima kasih Bapak. Oh haleluya, mengalirkan Tuhan kuasa Allah di tempat ini kepada kami. Oh haleluya. Oh haleluya. Kasih dari surga memenuhi tempat ini. Kasih dari Bapa surgawi, kasih dari Yesus mengalir di hatiku, membuat damai di hidupku. Katakan mengalir. Mengalir kasih dari tempat tinggi, mengalir kasih dari kata Allah Bapa, mengalir, mengalir, mengalir dan mengalir, mengalir memenuhi hidupku. Katakan lagi, kasih dari surga. Kasih dari surga memenuhi tempat ini. Amin. Kasih dari Bapa surgawi, kasih dari Yesus mengalir di hatiku, membuat damai hidupku. Mengalir kasih dari tempat tinggi, mengalir kasih dari kata Allah Bapa, mengalir, mengalir, mengalir dan mengalir, mengalir memenuhi hidupku. Mengalir, mengalir. Serahkan kepada saya. Mengalir kasih dari tempat tinggi, mengalir kasih dari kata Allah Bapa, mengalir, mengalir, mengalir dan mengalir, mengalir kasih yang teragung, kasih yang maha mulia, kasih yang turun dari surga, bukan dari dunia ini, dari Allah yang perkasa, yang menciptakan langit dan bumi dan yang memelihara hidup kami secara sempurna. Itulah yang kami rasakan ya Bapa di dalam Kristus Yesus Tuhan kami. Pada siang hari ini Tuhan Yesus, dari tempat ini kami berseru dan bersyukur, bersorak-sorai memuliakan nama-Mu ya Bapa. Terima kasih Bapa di dalam surga, di dalam nama Tuhan Yesus. Biarlah Tuhan memberkati kami semua dengan kebenaran firman-Mu. Haleluya. Amin. Amin. Puji nama Tuhan. Salam. Puji nama Tuhan.
Bapak Ibu sekalian yang sangat diberkati oleh Tuhan Yesus, saya bersyukur sekali ada kesempatan untuk menyampaikan firman Tuhan di siang hari ini. Kiranya menjadi berkat buat kita semua, dan saya mau menyampaikan secara sederhana saja, tapi ini sangat luar biasa, menggugah kita untuk melihat betapa hidup kita di dalam Kristus adalah sesuatu yang istimewa. Tidak bisa dikatakan yang biasa-biasa saja. Bukan karena kekuatan kita, bukan karena usaha kita, bukan karena kebaikan kita, tapi semuanya karena turun dari Allah dengan kasih karunia-Nya kepada kita, karena iman kita kepada Kristus. Bapak Ibu Saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus, saya mengajak kita untuk melihat firman Tuhan dari Efesus pasalnya yang keempat, dan tema yang mau saya sampaikan pada siang hari ini dari firman Tuhan adalah bagaimana kita menghidupi identitas kita yang baru. Nah, ini adalah sesuatu yang unik yang diperlihatkan oleh firman Tuhan kepada kita, satu-satunya di dalam Alkitab. Ya, Bapak Ibu Saudara, dari Efesus pasal 4, saya akan membacakan dari ayat 1 sampai ayatnya yang ke-6. Demikian firman Tuhan. Sebab itu aku menasihatkan kamu, aku orang yang dipenjarakan karena Tuhan, supaya hidupmu sebagai orang-orang yang telah dipanggil berpadanan dengan panggilan itu. Hendaklah kamu selalu rendah hati, lemah lembut dan sabar. Tunjukkanlah kasihmu dalam hal saling membantu, dan berusahalah memelihara kesatuan roh oleh ikatan damai sejahtera. Satu tubuh dan satu roh, sebagaimana kamu telah dipanggil kepada satu pengharapan yang terkandung dalam panggilanmu. Satu Tuhan, satu iman, satu baptisan, satu Allah dan Bapa dari semua, Allah yang di atas semua dan oleh semua dan di dalam semua. Haleluya, puji Tuhan. Ya, Bapak Ibu Saudara yang sangat diberkati oleh Tuhan Yesus, di sini kita diberikan satu deskripsi, gambaran bagaimana kita harus selalu menyadari ada hal yang terpenting yang tidak boleh kita lupakan, yang sudah sampai pada kita, yang diteruskan oleh kebaikan Tuhan, oleh kasih karunia Tuhan di dalam Kristus Yesus. Ya, dan itu adalah panggilan Tuhan yang spesial buat kita selama kita masih diberi waktu di dunia ini. Karena bagaimanapun suatu saat kita juga akan pergi dari sini. Tetapi jangan khawatir, semua sudah ada di dalam rancangan Tuhan. Amin. Ya, dan yang terbaik lagi, bukan terbaik menurut ukuran manusia, tapi ini adalah ukuran yang tak terhingga, karena Tuhan kita selalu merancangkan di luar daripada jangkauan pemikiran kita, dan itu adalah sesuatu yang anugerah yang terbaik dalam hidup kita. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, jadi kita akan melihat dari kata-kata yang disampaikan oleh firman Tuhan ini, karena ini adalah kuasa. Amin. Ini bukan perkataan manusia, tapi ini adalah the power, ya, kuasa daripada Tuhan. Ya, jadi karena itu kita mengaminkan saja bahwa ini bukanlah hal yang biasa. Apa itu bukan hal yang biasa? Kita lihat di dalam ayat 1 itu, pertama-tama dikatakan sebab itu, ya, sebab itu aku menasihatkan kamu. Sebab apa, Bapak Ibu Saudara? Ini sudah ada sebelumnya, diberitahukan dan sudah disampaikan oleh firman Tuhan oleh Rasul Paulus. Ada sebabnya. Sebab apa? Di pasal 1 sampai pasal 3 itu, di situ Rasul Paulus sudah memberitahukan tentang posisi kita yang permanen di dalam Tuhan. Sekali lagi, ya. Paulus sudah menyampaikan posisi kita yang permanen, yang tidak tergoyahkan oleh badai apapun sekali di dalam Kristus Yesus. Ya, posisi seperti apa? Saya mengajak kita untuk melihat dulu di Efesus pasal 1 ayatnya yang ke-13. Ya, ini dia yang sangat luar biasa. Efesus 1 ayatnya yang ke-13. Sebelum ayat 13, saya akan membacakan dulu ayatnya yang pertama. Dari Paulus Rasul Kristus Yesus oleh kehendak Allah ya, bukan oleh kehendak manusia. Kepada orang-orang kudus di Efesus,
orang-orang percaya dalam Kristus Yesus. Kepada orang-orang kudus, ya, bukan orang-orang berdosa. Di Efesus, orang-orang percaya dalam Kristus Yesus. Itu yang pertama. Bapak Ibu Saudara, meskipun kita hidup di dunia ini menghadapi berbagai tantangan, cobaan, dan bahkan banyak dosa di dunia ini, tapi ada satu berkat yang luar biasa yang kita syukuri, yang itu bukan karena kebaikan kita, ya, tapi di dalam Kristus Yesus karena kita percaya. Ini yang istimewa, yang spesial, bahwa kita disebut adalah orang-orang kudusnya Tuhan. Amin. Karena darah Yesus sudah tertumpah, sudah tercurah, kemudian darahnya itu menyucikan kita dari segala kesalahan dan dosa kita. Dan itu fakta, dan itu tidak bisa diubah. Sekali lagi, tidak bisa diubah, karena itu sudah merupakan ketetapan Allah yang dinyatakan dalam sejarah kehidupan manusia, dan di dalam firman ini itu akan selalu aktual. Amin. Makanya kita datang kepada Tuhan untuk mendengarkan itu setiap saat. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, Bapak Ibu Saudara, di ayatnya yang ke-13 dikatakan, selain daripada kita sudah ditempatkan posisi sebagai orang kudusnya Tuhan, di ayat 13 dikatakan di situ, di dalam Dia, di dalam Yesus tentunya, di dalam Dia kamu juga, karena kamu telah mendengar firman kebenaran. Ya, karena telah mendengar firman kebenaran dari Alkitab tentunya, yaitu Injil keselamatanmu. Di dalam Dia, di dalam Yesus kamu, ketika kamu percaya, dimeteraikan dengan Roh Kudus yang dijanjikannya itu. Jadi ada meterai, tidak bisa diubah-ubah. Kalau meterai yang di dunia ini, kalau ada banjir, ada ini hujan kena air, meterai yang dipakai biasanya dalam perjanjian itu bisa rusak. Tapi kalau ini meterainya adalah hidup saudara dan saya dimeteraikan oleh Roh Kudus karena darah Yesus yang sudah Bapak Ibu Saudara terima melalui iman. Amin. Itu meterai, itu bukan main-main, dan itu tidak bisa digoyahkan oleh apapun yang terjadi di dunia ini. Yang baik maut, baik kuasa-kuasa kegelapan, iblis, kuasa setan, tidak bisa Bapak Ibu Saudara mengalahkan apa yang sudah dikerjakan oleh Allah di dalam Kristus Yesus yang sudah sampai pada saudara dan saya melalui iman. Itulah pentingnya orang beriman pada Kristus. Amin. Amin. Karena hanya dengan jalur itu orang bisa menerima anugerah ini. Ya, dan kita bersyukur karena semuanya bukan karena pekerjaan atau kebaikan kita, semua karena kasih karunia Tuhan. Jadi dikatakan di dalam Yesus kita, dan ketika kita percaya kita sudah termeterai, ya, dan tidak bisa digoyahkan lagi. Banyak orang yang belum menyadari ini. Padahal ini adalah identitas yang baru, yang mana kita sudah ada di dalamnya. Amin. Ya, kita sangat menyadari betul kan, kita ada di ruangan ini, bisa kita lihat semuanya. Amin, Bapak Ibu Saudara, kita bisa berinteraksi, ya, bisa bersuka cita, bisa saling mendoakan. Itu orang yang sudah benar-benar ada di dalam dan menyadari bahwa dia di dalam, ya kan? Lain lagi orang sudah ada di dalam tapi nggak menyadari, nah, itu lain lagi, bisa rugi. Tapi itu harus disadarkan atau harus dibangunkan. Amin. Dan firman Tuhanlah yang membangunkan kita, membuat kita menjadi sadar, oh iya, rupanya Tuhan itu sungguh baik, luar biasa. Ya, bahwa kepadaku sudah dikaruniakan, dimeteraikan Roh Kudus yang memimpin hidup kita, yang akan menolong kita untuk menjalani setiap apapun kehidupan kita. Dan di ayat 14 dikatakan, ayat 14, dan Roh Kudus itu adalah apa? Jaminan bagian kita sampai kita memperoleh seluruhnya. Tuhan tidak menjanjikan sebagian. Amin, Bapak Ibu Saudara. Banyak orang di dalam ketika dia berjuang untuk sesuatu, dia sudah langsung patah semangat. Tapi coba dia ingat firman Tuhan ini. Coba dia tahu bahwa ada Roh Kudus yang merupakan garansi bahwa Tuhan membawa kita kepada seluruh berkat-berkatnya yang sudah disediakan bagi kita. Semangat terus, amin. Iya, Bapak Ibu Saudara, apapun itu, ya kan? Mungkin boleh kita ragu melihat alam, melihat segala sesuatu, ya kan? Dan tantangan yang ada, tapi dengan iman itu kan melebihi daripada menembus daripada tembok-tembok ini semuanya. Amin. Ya. Karena iman kita itu ada di dalam Kristus, dan Kristus itu adalah Allah, sehingga iman kita itu berada di dalam suatu ruang lingkup di mana kita bergerak di dalam oknum yang tidak terbatas, yaitu Kristus. Amin. Kan iman kita bukan di luar Kristus, ada di dalam Kristus, dan Kristus itu lebih besar daripada dunia ini.
Amin Bapak Ibu Saudara. Sehingga saudara pun bisa mengharapkan apa saja yang Tuhan kehendaki bagi saudara dan saya. Tapi kita harus tahu itu dari mana. Dari firman Tuhan supaya jangan sampai salah berharap. Kan gitu Bapak Ibu Saudara. Nah, karena itu dikatakan di situ ya, dan Roh Kudus itu adalah jaminan bagian kita sampai kita memperoleh seluruhnya. Ya. Jadi bukan memperoleh sebagian. Bapak Ibu Saudara, pengharapan ini nyata. Ini bukan angan-angan, ini bukan fiksi. Ini bukan hanya sekedar filsafat teori yang membuat orang menjadi terhibur. Tidak, ini fakta. Bagaimana kita tahu itu fakta? Di dalam Yesus. Yesus itu real atau dia fiktif, Bapak Ibu Saudara? Real. Dia nyata. Dia lahir ke dunia ini, amin. Dia lahir ke dunia ini dan dia kudus, dia hidup di dalam kehendak Allah sampai dia mati di atas kayu salib. Dan dia katakan di atas kayu salib itu apa? Tetelestai. Sudah selesai, sudah sempurna semuanya. Amin. Saudara dan saya hanya bisa sempurna di dalam Dia. Makanya tadi dikatakan di dalam Dia kamu juga, karena kamu percaya kepada Yesus Kristus, dan ketika kamu percaya ada meterai Roh Kudus yang membuat saudara dan saya aman di dalam Dia. Banyak orang yang belum menyadari ini, Kristen sekalipun. Bapak Ibu Saudara, sehingga sumber daya ini tidak dipakai atau tidak digunakan atau tidak difungsikan dalam hidupnya. Nah, bukankah kita Bapak Ibu Saudara adalah orang yang paling diberkati di dalam Yesus? Amin Bapak Ibu Saudara. Bukan untuk menjadi sebuah kesombongan, tetapi faktanya demikian pekerjaan Allah. Amin. Ya, faktanya demikian pekerjaan Allah. Ya, bersyukur saja. Dan mari kita bergerak terus di dalam karunia yang besar ini. Makanya Bapak Ibu Saudara, kalau kita kembali ke Efesus pasal 4 tadi, maka dikatakan sebab itu, ya, sebab bahwa sudah diberikan pengertian yang benar bagi kita semuanya. Nah, Bapak Ibu Saudara, apa sih yang paling Allah inginkan dari manusia itu? Bukan seberapa hebat action kita di hadapan Allah, tidak. Dia sudah melakukan di dalam Yesus Kristus anaknya yang tunggal. Amin. Allah itu Bapak Ibu Saudara, Allah Bapa itu hanya dipuaskan dari apa yang dilakukan oleh Yesus di atas kayu salib. Kalau yang kita lakukan itu Bapak Ibu Saudara bercacat. Tapi yang kita lakukan itu adalah bukti daripada ucapan syukur kita kepadanya. Tapi setiap Allah mau melihat kita, dia melihat kita di dalam anaknya yang tunggal. Amin. Makanya dia selalu dipuaskan. Allah Bapa selalu diterima kita, kapan saja kita datang. Amin. Iya, itu maksudnya Bapak Ibu Saudara. Ya. Jadi bahwa kalau bisa dibilang selera daripada Tuhan itu sudah dipuaskan oleh pekerjaan anaknya yang tunggal Yesus Kristus. Nah, karena saudara dan saya ada di dalam Kristus, di dalam anaknya yang tunggal itu, maka Allah Bapa juga menerima kita apa adanya. Karena semuanya sudah dibayar oleh Yesus di atas kayu salib. Bapak Ibu Saudara, maka karena itulah dikatakan, sebab itu aku menasihatkan kamu, orang yang dipenjarakan Paulus pada saat itu, bukan dia dipenjara bukan karena dia berbuat jahat, tapi karena dia memberitakan Injil, supaya hidupmu, hidupku, hidup kita semua sebagai orang-orang yang telah dipanggil berpadanan dengan panggilan itu. Ya, dengan panggilan apa? Panggilan hidup kita yang sudah berada di posisi yang permanen dan yang sudah di dalam kesempurnaan. Saudara berjalan dalam hidup ini, dalam iman, benar sekali, kalau secara fisik kita tidak sempurna kan? Iya, makanya terus kita prokes, ya, menjaga kesehatan kita, karena tidak sempurna kita secara fisik. Bapak Ibu Saudara, alam itu berubah, ya, bertambah usia, bertambah juga kelemahan secara fisik. Waktu kita masih muda kita kuat, tapi sesudah kita bertambah tua, umur kita, fisik kita makin lemah. Tapi tahukah Bapak Ibu Saudara, ada yang tidak pernah tua di dalam diri kita, tetapi semakin dia berumur, semakin dia makin tua. Apa itu? Iman kita di dalam Yesus. Amin. Iya, makanya sukacita itu akan mengalir terus. Karena sukacita kita mengalir dari iman kita yang dikaruniakan oleh Kristus Yesus kepada kita. Ya, meskipun kita secara fisik mungkin lemah, sakit dan sebagainya, tetap bisa bersyukur. Kenapa? Karena iman itu mengajari kita untuk tetap kuat di dalam Tuhan. Amin. Iya, itu maksudnya Bapak Ibu Saudara. Jadi kita berjalan dalam kehidupan kita ini bukan di dalam keadaan di mana kita bercacat celah. Tidak. Secara fisik kita di dunia ini bercacat celah. Mungkin karena apa? Dunia ini sudah rusak. Ya kan? Kita kan hidup di dalam dunia yang rusak.
Kan begitu Bapak Ibu Saudara. Sepintar apapun kita menjaga bagaimana pola makan kita, ya kan, kesehatan kita, olahraga dan lain sebagainya, tetap aja Bapak Ibu Saudara, suatu ketika juga akan ada hal yang bisa membuat kita, aduh gimana ya, badan saya kayaknya kurang enak badan. Kan begitu, padahal kita udah sangat menjaga betul. Itulah hidup yang sementara. Tetapi Bapak Ibu Saudara, ada satu dimensi kehidupan di dalam kita, di mana Kristus ada di dalam kita dan kita ada di dalam Kristus, yang bisa menyebabkan kita senantiasa bisa selalu eksis di hadapannya. Ulang sekali lagi, kita selalu eksis di hadapan Tuhan, menjadi bisa berkat bagi orang lain. Nah makanya di situ dikatakan tadi bahwa kita hendaklah kamu selalu rendah hati, lemah lembut dan sabar, tunjukkanlah kasihmu dalam hal saling membantu, dan berusahalah memelihara kesatuan roh oleh ikatan damai sejahtera, satu tubuh dan satu roh, sebagaimana kamu telah dipanggil kepada satu pengharapan yang terkandung dalam panggilanmu, satu Tuhan, satu iman, satu baptisan, satu Allah dan satu Bapa dari semua Allah yang ada di atas semua dan di dalam dan oleh semua dan di dalam semua. Bapak Ibu Saudara. Jadi fakta panggilan kita yang spesial ini itu mengandung konsekuensi. Mengandung konsekuensi apa? Konsekuensi di mana kita sudah terikat satu dengan yang lain untuk bisa terhubung, berfungsi untuk saling menguatkan satu dengan yang lain. Amin. Amin. Itu konsekuensi logisnya. Sama seperti tubuh kita ini. Semua organ tubuh kita ini pasti saling mendukung untuk bergerak dengan fungsi-fungsinya untuk membangun tubuh. Amin. Iya, tapi Bapak Ibu Saudara, apa yang bisa membuat itu kesadaran seperti itu bisa ada di dalam tubuh kita ini? Karena darah kita normal mengalir. Itu? Iya. Bagi semua orang percaya, bagi semua orang Kristen harus tahu bahwa darah Yesus Kristus sudah mengalir di dalam kehidupan kita satu dengan yang lain. Amin. Sehingga kita bisa berfungsi untuk bisa satu dengan yang lain saling menopang dengan semua talenta yang ada pada kita. Jadi kita ini sudah merupakan satu kesatuan di dalam Kristus, dan kesatuan kita bukan kesatuan yang bisa diurai oleh tiadaan dunia ini. Tidak. Bapak Ibu Saudara. Nah, itu sebabnya ketika setiap saat ada panggilan untuk kita menjalani identitas hidup kita yang baru, sama seperti ini sesuatu istimewa loh Bapak Ibu Saudara. Karena tidak selamanya Bapak Ibu selalu bisa ada di sini kan? Benar nggak? Iya. Bapak Ibu sudah satu-satu akan berakhir juga bahwa tidak lagi Bapak Ibu bisa duduk di sini untuk mendengarkan firman Tuhan dengan tenang, dengan segar, dan dengan penuh kesadaran bahwa ini adalah kasih karunia Tuhan. Tidak selamanya. Tapi Bapak Ibu Saudara, dimanapun kita berada dan apapun keadaan kita, ingatlah dan kita terus disadarkan terus bahwa kita ini satu dengan yang lain. Kita harus saling topang, saling dukung satu dengan yang lain. Ya, kita harus berpikir bagaimana kebaikan orang lain. Dengan kita hadir di sini, itu sudah menjadi kebaikan bagi sesama kita. Amin. Tidak mesti harus bagi-bagi uang dan sembako dan sebagainya. Kebaikan itu Bapak Ibu Saudara, sesuatu yang diharapkan oleh orang lain untuk menguatkan hatinya, kita datang, ya itu sudah merupakan suatu hal yang istimewa. Yang kita sadari bahwa kita adalah anggota tubuh Kristus yang permanen kekal selama-lamanya. Karena itu akan merupakan pengalaman kita dari sini sampai di surga nanti. Amin. Ketika kita menghadap Kristus Yesus nanti, Bapak Ibu Saudara, tentu saja apa yang kita buat, kita lakukan kepada saudara seiman kita, apa yang kita perbuat yang baik di hadapan firman-Nya, semuanya itu akan dibukakan oleh Tuhan bahwa kita akan menerima upah atau mahkota daripadanya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus. Jadi bagaimana memelihara kesatuan roh ini, bagaimana supaya kita senantiasa memiliki suatu semangat untuk bisa bersatu di dalam persekutuan kita, Bapak Ibu Saudara. Maka itulah sebabnya kebenaran firman Tuhan harus terus diberitakan. Amin. Iya, tidak boleh berhenti. Terus dan terus dan terus. Karena apa? Karena kebenaran itulah yang melepaskan orang dari belenggu. Banyak kan orang sekarang ini yang terbelenggu Bapak Ibu Saudara. Banyak sekali. Untuk itulah makanya ada kebenaran firman Tuhan. Ada kebenaran Allah yang membebaskan, melepaskan setiap orang dari belenggu. Entah belenggu apapun itu Bapak Ibu Saudara. Ya, dan masing-masing orang punya itu. Tapi saudara dan saya diingatkan terus oleh firman Tuhan. Ya, tidak boleh kita mengabaikan identitas hidup kita yang baru ini. Kita harus terus nyalakan terus
suluh rahmatnya. Nyalakan terus cahaya Tuhan. Amin saudara-saudara. Amin. Ya, nyalakan terus karena saudara dan saya pasti mampu. Bukan kita mampu, dimampukan. Amin. Yang luar biasa. Dimampukan. Saya tidak mampu, tapi saya dimampukan. Dimampukan oleh Yang Maha Kuasa, oleh Yesus Kristus yang sudah bangkit dari antara orang mati, dan dia naik ke surga dan pasti datang menjemput kita, membawa kita ke dalam kehidupan yang kekal selama-lamanya. Jadi kita akan selalu bersama. Bapak Ibu Saudara, kalau begitu saya membacakan satu ayat firman Tuhan di dalam Roma pasal 12 ya, Roma pasal 12 ya, saya akan membacakan untuk kita ya. Inilah pesan dari firman Tuhan, bagaimana kita untuk selalu memelihara kesatuan kita di dalam Kristus, di dalam setiap relasi kita dengan sesama kita, baik dalam keluarga, baik di dalam persekutuan, baik dengan apapun di tempat kerja dan sebagainya. Ini yang Tuhan mau dari kita semuanya. Di Roma pasal 12 ayat 1 dan 2. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah, demi kemurahan hati Allah, ini sangat lembut memanggil semua orang. Tidak dipaksa, tapi dipanggil dengan panggilan yang lembut, ya, lemah lembut, tapi walaupun ini mengandung konsekuensi logis juga kalau menolaknya, ya. Demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Amin. Orang berpikir bahwa persembahan itu selalu berbicara tentang uang. Ia juga salah satu, tapi bukan itu yang utama. Tapi membawa tubuh kita, diri kita beribadah bersama-sama dengan saudara seiman, itu yang the top. Itu yang nomor satu. Amin. Karena hal-hal yang kita perlukan, Tuhan sanggup mengadakannya. Ya, lebih daripada apa yang kita pikirkan. Ya. Nah, karena itu ayat 2 dikatakan, janganlah kamu menjadi serupa atau segambar dengan dunia ini. Karena dunia ini punya kecenderungan sendiri. Kemana? Keluar dari kehendak Allah, itu kecenderungan dunia. Ya kan? Makanya kita harus punya prinsip sendiri yang sesuai dengan yang diajarkan oleh Roh Kudus pada kita. Ya, supaya kita tidak terbawa arus oleh dunia ini. Karena dunia ini punya kekuatan, punya power, tapi powernya Allah lebih besar. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus. Jadi yang Tuhan inginkan adalah setiap hari dari mindset kita, dalam pengenalan kita akan Kristus adalah transformasi. Amin. Ditransform, ditransformasikan, diubah terus oleh firman Allah. Amin. Hanya itu kekuatan yang paling besar. Jangan percaya Bapak Ibu Saudara dan saya pada kekuatan sendiri. Tidak ada yang bisa diandalkan sepenuhnya. Bersyukur kalau Tuhan berikan kita kekuatan secara fisikali, tapi Bapak Ibu Saudara, kekuatan iman, kekuatan rohani itulah yang menyempurnakan semuanya. Karena Allah Roh Kudus bekerja di situ. Amin saudara-saudara. Makanya Paulus mengatakan, meskipun manusia lahiriah kami dari hari ke hari semakin merosot, tapi manusia batiniah kami semakin diperbaharui dari hari ke hari, menjadi segambar seperti Yesus Kristus Tuhan kita, Anak Allah yang hidup dan yang mulia. Amin. Puji Tuhan Bapak Ibu Saudara, kita bersyukur hari ini kita bisa terus mengenali bagaimana kita menghidupi identitas kita yang baru, new identity di dalam Kristus Yesus, yang tidak dimiliki oleh siapapun kecuali mereka yang percaya. Amin. Amin. Dan kita bergerak hidup di dalam identitas yang baru ini karena seluruh berkat Allah dicurahkan di situ. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, terima kasih Tuhan Yesus, Engkau telah mengaruniakan kepada kami hidup yang kekal di dalam Kristus Yesus karena pengorbanan anakmu Yesus Kristus Tuhan kami di atas kayu salib, yang memberkati kami, mencurahkan kepada kami, memberikan gambaran yang besar lebih daripada apapun yang ada di dunia ini. Bahwa rencanamu itu Tuhan begitu luar biasa, membuka wawasan kami berpikir, membuka jiwa dan hati kami seluas-luasnya
untuk menyambut dengan ucapan syukur kebaikan Tuhan kepada kami semuanya, khususnya pada siang hari ini, karena Engkau terus mengajar kami, memberikan pengertian yang dalam tentang firman-Mu, tentang meterai Roh Kudus yang sudah menjamin hidup kami, dan biar kami terus bergerak di dalam kesadaran ini bahwa kami akan terus ditransformasikan, akan diubah terus ya Bapa, dari kemuliaan kepada kemuliaan. Bapa dalam surga, terima kasih di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Diberkatilah semuanya yang mendengarkan firman Tuhan siang hari ini, dan berlimpah berkat-Mu turun atas kami, atas mereka semuanya. Bapa dalam surga, terima kasih Tuhan Yesus. Kami juga Tuhan berdoa sekaligus ya Bapa, untuk semua saudara-saudara kami yang hadir di ruangan ini Bapa. Tuhan berkati semuanya mereka di dalam setiap keluarga mereka Tuhan. Apapun yang menjadi pergumulan mereka, semuanya akan disempurnakan oleh Tuhan. Bapa dalam surga, terima kasih juga untuk Bapak Lubis yang menjadi koordinator di dalam mengatur ibadah di tempat ini, di kantor Wali Kota Jakarta Selatan ini. Selalu berikan hikmat dari surga, senantiasa bisa mengatur dengan baik semua orang-orang percaya, anak-anak Tuhan yang ada di sini selalu bergairah untuk datang beribadah kepada Tuhan. Di hari-hari yang akan datang, mereka semua digerakkan oleh kuasa Roh Kudus. Semua mereka bergairah dan rindu untuk terus diperbaharui oleh kebenaran firman-Mu. Diteguhkan hati mereka, dimampukan mereka untuk siap terus ya Bapa menyaksikan kasih Allah yang terbesar dalam hidup mereka semuanya. Terima kasih Bapa di dalam surga. Kami juga mendoakan Bapak semuanya Tuhan Yesus, mulai dari Bapak Wali Kota, Wakil Wali Kota, dan semua jajaran dan stafnya semuanya. Tuhan memberkati supaya pimpinan kami Tuhan senantiasa disertai oleh kasih Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan Yesus untuk kota kami, kota Jakarta. Tuhan berkati ya Bapak, mulai dari Bapak Gubernur, Wakil Gubernur, semua dengan stafnya kami doakan Tuhan memberkati mereka semuanya, supaya mereka bisa mengatur kehidupan daripada warga DKI Jakarta. Mereka bisa bekerja dengan sebaik-baiknya untuk kemaslahatan, untuk kebaikan dan juga kemakmuran daripada warga DKI Jakarta. Jauhkan segala sakit penyakit ya Tuhan, dan berikan kesehatan, kesembuhan bagi mereka yang sakit di rumah sakit Tuhan yang menyembuhkan. Demikian juga Tuhan Yesus kami berdoa untuk pemerintah bangsa dan negara kami, untuk Presiden kami Tuhan Yesus, Presiden Jokowi dan semuanya jajarannya, pemerintah kami Tuhan sampai tingkat yang terbawah RT RW, kami doakan ya Bapak Tuhan yang memberkati senantiasa. Terima kasih Bapak di dalam surga, kami serahkan seluruh hidup kami ya Bapak, semua yang bekerja di tempat ini, kiranya Tuhan yang memampukan mereka, memberkati mereka semuanya seturut dengan kehendak-Mu. Terima kasih Bapak, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur, haleluya, amin. Saya kembalikan kepada Bapak Agus. Baik, puji Tuhan, terima kasih kepada banyak Bapak sampai semua yang sudah memaparkan dan menyampaikan firman Tuhan dengan luar biasa.